lo kalau cuman rajin posting, lo nya kagak ngapa-ngapain, ya kagak ada isinya. Karena pandemi itu kan ngenain mental gue juga ya. Secara pendapatan gue mungkin cuma 30%-nya dari pendapatan gue tahun 2018-2019. Ya, gue cuma pengen berkarya. Kasih kesempatan gue untuk berkarya. Itu doa gue sama Tuhan. Tiba-tiba gue bangun tidur, gue buka LinkedIn, terus ada artikel, terus gue bilang gini, ini artikel yang gue mau sharing sama orang. Gue itu ngegeser value gue itu tadinya adalah tentang independen. Dulu gue pikir independen semua harus gue lakuin sendiri. Begitu pandemi, gue nanya sama diri gue, emang gue mau mencapai itu buat apaan sih? Gue dapetin itu tuh buat apa? Apa mau kelihatan keren? Terus kelihatan keren buat apa? Buat tentang apa? Gue kayak balik lagi melihat ulang lagi hal-hal yang dulunya gue pikir penting. Begitu masa pandemi udah nggak penting lagi. Pergeseran value-nya ke sana ya? Iya. Jadi lebih dewasa, membumi. Iya. Berubah dari yang tadinya semua tentang gue, kayaknya enggak deh. Iya. Pas pandemi ini kayaknya enggak deh. Lebih ke arah yang tadi, Betul. giving, bantuin orang, develop orang. Giving juga bukan berarti, wow kayak martir, wow semua gue kasih ya. Iya. Giving itu buat gue juga apa? Gue untuk lebih tenang, gue juga untuk lebih bisa kreatif lagi, gue bisa juga punya network. Iya. Jadi bukan kayak, wah gue bukan Mother Teresa yang akan ngasih dirinya sampai segitunya. Tapi itu ngebantu gue untuk keluar dari breakdown mental gue. Jadi pada saat gue lagi lelah, lagi capek, dulu tuh gue bisa bilang gini, segitu aja lari, masa cuma 5 kilo, lo 10 kilo dong. Setiap lari tuh gue suka ada pemikiran-pemikiran itu. Terus gue mikir lagi sekarang, buat apaan gue lari 10 kilo? Dulu mau lari 42 kilo, ya iya, sekarang enggak kan? Buat Jadi, sehat aja. Ya buat sehat aja, 4 kilo juga cukup. Walaupun habis 4 kilo masih bisa skill lagi, asik. Iya. Jadi nggak membuat things tuh jadi beban buat gue. Nah itu mungkin yang bergeser dan membuat gue jadi mudah berkolaborasi sama orang. Walaupun sih nggak semua orang akhirnya gue temukan mudah dibikin kolaborasi ya. Ada akhirnya juga yang breakdown juga relationship-nya atau apapun. Tapi ya naik turun lah kita. 2021 ini nih, ada program apa aja dan goalnya apa sih sebenarnya yang mau dikreasikan di 2021 ini? Oke. Ya. Gue tuh tadinya begitu selesai 2020 mengharap 2021 everything is gonna be better gitu ya. No more. Ternyata jedeng. Mau akhir tahun. Apa? Begitu 2021, gue itu di akhir 2020 kan udah mulai punya network dan dapetin hal-hal yang kerjaan dari network baru gitu ya. 2021 somehow gue justru nggak ke arah situ dan gue berpikir lagi apa ya yang bisa gue lakuin lagi, apa yang bisa gue karyakan lagi. Nah, akhir dari 2020 ke 2021 ada satu orang yang tadinya partner gue tapi udah dia mengundurkan diri ya, kayaknya dia lelah sama gue. Oke. Dan itu ngajak untuk bikin sekolah coaching. Dan yang menarik adalah gue mikir gini, buat apa gue buka sekolah coaching? Gue selalu harus nanya ke diri gue, bener, gue bukan oportunis. Karena gue nggak mau, karena mungkin juga trauma mungkin ya, atau parno zaman dulu bikin usaha atau bikin usaha sendiri tuh nggak menghasilkan atau tidak membuat gue jadi lebih lelah. Mendingan pakai bendera nama gue sendiri aja udah cukup. Gitu. Iya. Gitu. Jadi nyamannya tuh beda lagi. Kalau dulu kan nyaman kerja sama orang, sekarang nyaman pakai bendera sendiri. Aneh-aneh lah, iya gitu. Belum lagi badan hukumnya, belum pajaknya, belum apanya, banyak banget kan. Gitu. Terus habis itu, tapi terus gue mikir gini, gue jadi coach, jam terbang gue udah sekitar 1.800 sampai 1.900 hours coaching selama 10 tahun. Ya, karena kita ngitung jamnya kalau untuk sertifikasi. Jadi ada badan coaching ICF namanya, International Coach Federation. Mereka itu akan ngasih lo kayak gelar, kayak SH apa segala macam. Itu ada akreditasi coach certification, ada professional coach certification, ada master coach certification. Kalau yang SCC itu cuma 100 jam.
PCC itu 500 jam, PCC itu Professional Coach Certification. PCC. Yang MCC itu MCC. 2.500. Oh, nanti di cross-checknya dari kontrak-kontraknya gitu? Iya, bukan dari kontraknya, dari lognya. Ya, Tapi kalau personal coaching masuk juga berarti? Masuk. Berarti setiap kali kita coaching harus report? Iya. Oh, oke. Dan itu mendapatkan sertifikasi itu bayar dan ada ujiannya. Jadi kayak sertifikasi Jadi kayak kalau mau bohong asuransi juga, kayak iya, gitu. iya. Itu sama RFP, persis. CFP Ha-ha. kalau di kita kan. Ya-ha. Jadi kalau orang dan itu menjual ke klien. Iya, iya. Dan Sama. orang nggak bisa bohong ya kalau Nggak bilang, oh gue udah 2.500 Iya. jam pas dites, Eh. bohong nih, nggak mungkin 2.500 Iya, jam kayak kita. gitu. Iya, Nah, iya. gue itu sama gue akhirnya mencari partner. Nah, gue akhirnya berpartner sama satu lagi perempuan yang emang sama-sama doyan belajar. Yang ini lebih entrepreneur nih orang ya, mandiri banget. Namanya Mbak Sari. Akhirnya gue tadinya bertiga, kita bikin ini. Sekarang end up-nya tinggal berdua. Nah, kita berdua bikin sekolah ini adalah rencananya kita pengen pakai wadah again. Kita kayak tadi, ternyata passion gue adalah punya wadah. Ada wadah, Oke. jadi wadah. Ya. Nah, begitu gue bikin wadah ini, gue cuma mikir gini, kalau gue bisa ngajarin guru-guru di pelosok, orang-orang di pelosok untuk bisa memberdayakan orangnya yang ada di pelosok, itu passion gue sekarang. Gue pengen banget ya, satu hari nanti nih gue ngebayang sekolah gue, orang dari luar kota mana datang, dia pengen ngebangun misalnya apa, sekolah kah, atau tempat apakah, kayak apakah, yang ada di daerah-daerah. Jadi buat gue, passion gue adalah pengen ngebangun negara sih, ini agak klise ya, tapi buat gue penting, jujur aja maksudnya. Buat gue tuh artinya gede. Gue pengen ngerasa diri gue tuh punya arti untuk bisa ngebangun nih tempat, nih negara gitu. Somehow pakai expertise gue gitu. apa yang buat lu berpikir kayak gitu akhirnya? Umur sih kayaknya, udah tua juga. Makin wise, makin pengen meninggalkan. Umur kayaknya. Gue emang dari tahun 2000 dalam dunia pengembangan, orang dapetin sesuatu yang happy gue duluan gitu. Itu udah ada di dalam diri gue. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu masih tentang ngembangin karir gue, kayak tadi lo bilang, fokusnya ke gue gitu, masih ada guenya. Lama-lama waktu di corporate ngembangin network gue, masih banyak juga tentang guenya dapetin. Sekarang begitu masa pandemi, tiba-tiba ada orang dari Jember telepon gue, Mbak boleh nggak ajarin para mahasiswa kita 500 orang ngomongin tentang mental wirausaha. Terus gue kaget, wow. Ibu, tapi saya bukan pewirausaha, saya hanya untuk membangkitkan motivasi dan bagaimana para orang-orang ini punya mental yang baja. Nggak apa-apa, itu yang kita perluin. Gue bisa ngajar di universitas. Gue bisa ngajar di satu klub universitas di Semarang juga tentang itu. Gue bisa ngajar untuk para guru-guru SMP di daerah Bekasi tentang gimana caranya membuat mental kita kuat untuk masa online ini. Tiba-tiba tuh gue didekatkan kepada banyak banget pihak-pihak yang membangun orang lain lagi atau dalam dunia pendidikan. Ternyata kalau ngelakuin sesuatu nggak cuma why-nya doang ya, tapi what for ya. Iya. Buat apa gue ngelakuin ini tuh keren banget itu ya. Yeah. So gue banyak kayak disebutnya pause button kalau buat gue. Pause button tuh kayak lo neken tombol pause. Iya. Oh, Lo- pause. pause. Paus gitu ya. Paus, ikan paus. Paus. Yang tandanya begitu itu. Kalau dipencet itu tuh kayak ini gue dapat dari ilmu yang gue belajar juga ya buat gue ngajar di kelas. Gue aplikasiin ke diri gue. Dimana gue pause button untuk kayak berhenti, gue tarik nafas, gue nanya ke diri gue. Ini ada gunanya nggak ya gue? Marah-marah, kesel gitu atau bete gitu. Ada gunanya nggak ya gue? Terus pause button kadang-kadang bertanya di saat gue kayak lagi diem sendiri terus ngomong, ini gue ngelakuin ini dampaknya apa ya buat gue? Gue mau bawa kemana ya? Gue pengen apa ya? Karena inilah pertanyaan-pertanyaan yang gue consistently nanya ke diri gue. Bahkan sebelum lo wawancara gue nanya ke diri gue pengen share apa ya? Yang berguna tuh apa ya kira-kira dari diri gue? Jadi gue emang consistently tuh punya default ya, gue belajar untuk, gue punya default untuk selalu balikin nanya itu ke gue sehingga gue selalu kalau ngomong sama orang atau ngelakuin sesuatu itu ada tujuannya. Nice. Ini pause button ini kapan mencetnya nih? Maksudnya ada waktu itu kan ada orang yang sibuk terus gitu. Terus Itu part 3 tuh. Oh part 3 ya, iya. Oke kita saksikan di part 3. Kapan harusnya kita pencet pause button ya? Nanti aja, itu ntar aja. Iya.